Dan gerakan ini sebenarnya kami mau supaya juga menjadi gerakan bersama dengan kaum awam dan intelektual Kerom yang Katolik. Kami dari Dekenat, memang kita juga memberikan perhatian cukup terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah-sekolah YPPK. Hal yang kami lakukan itu bersama dengan keuskupan, itu kita juga merekrut tenaga kita khusus itu prioritas itu untuk tenaga guru agama Katolik. Itu menjadi tanggung jawab kami dari Dekenat bekerja sama dengan keuskupan. Dia terpisah, yang tenaga ini terpisah dari yayasan. Jadi Dekenat yang merekrut, lalu membuat kontrak, lalu pembayaran itu dilakukan oleh keuskupan melalui Dekenat. Sampai saat ini sudah ada sekitar 8 tenaga yang di Kerom. Ada yang di SMA, ada yang di SMP, lebih banyak yang di SD. Tenaga-tenaga ini selain mereka mengajar di sekolah, tapi mereka juga membantu para pastor di paroki-paroki untuk sebagai petugas pastoral atau tim pastoral. Kami sudah mulai dari tahun 2013, itu sudah mulai. Beberapa yang sudah akhirnya mereka memilih untuk tes PNS, tapi selalu ada yang baru. Sejauh ini yang kami lihat bahwa tenaga-tenaga yang kita kontrak melalui Dekenat itu mereka lebih setia. Mereka lebih setia untuk ada di tempat tugas. Karena kami setiap 3 bulan mereka harus memberikan laporan. Kita juga selalu ada kontrol terhadap tenaga-tenaga yang dikontrak ini, dan mereka punya kinerja cukup bagus, dan kami merasa terbantu dengan itu. Selain tenaga pendidik untuk kita bantu, Dekenat juga kita menyiapkan asrama yang menampung anak-anak untuk sekolah di SMP dan SMA Tegasa. Kehadiran asrama ini itu sangat membantu, baik pagi sekolah untuk jumlah siswa. Dengan adanya asrama itu jumlah siswa dari tahun ke tahun itu meningkat. Juga membantu anak-anak yang dari wilayah pedalaman yang sedikit mengalami kesulitan untuk akses untuk sekolah lanjut. Kita juga terbuka untuk tidak saja hanya untuk kita di Kerom, tapi juga ada yang dari Pegunungan Bintang, juga dari Paneai, dari Wamena. Mereka setiap tahun selalu ada yang masuk di asrama yang dikelola oleh Dekenat. Saat ini penghuni asrama ada 93 anak putra putri. Dengan pembina putri itu 3, lalu pembina putra ada 2. Memang suasana situasi asrama juga memang agak berbeda dengan asrama-asrama yang lain. Tapi prinsip kami bahwa paling kurang ada tempat untuk anak-anak mereka bisa ada akses untuk lanjutkan pendidikan. Karena kalau di kampung biasanya mereka tidak sampai selesai, atau sekolahnya lebih banyak di rumah daripada mereka ke sekolah. Situasi di wilayah pedalaman entah Waris, entah Yuruf atau Ubruk untuk ke sekolah lanjutan itu belum berjalan dengan normal. Lebih banyak waktu mereka libur atau tidak sekolah. Dari Dekenat juga kita memberikan perhatian terhadap sekolah-sekolah dalam kaitan misalnya kita membantu fasilitas sedikit, misalnya mesin babat atau laptop atau printer yang bisa mendukung sekolah-sekolah. Lalu kami dari Dekenat kita juga menghimbau ke paroki-paroki, pastor paroki supaya dengan sekolah itu ada satu kerjasama dalam kaitan dengan kunjungan-kunjungan sekolah, juga perayaan-perayaan misa sekolah atau rekoleksi
atau kegiatan-kegiatan yang bisa dibuat oleh paroki dalam kaitan dengan pengembangan iman guru dan juga anak-anak. Kami saat ini juga secara dekenat ada sebuah gerakan karena kita melihat bahwa hal yang paling dibutuhkan untuk anak-anak untuk sekolah lanjut ini itu berkaitan dengan biaya. Seringkali mereka selalu mengalami kendala dengan biaya. Maka kami sejak tahun 2013 juga kami mulai dengan yang namanya dana pendidikan. Dana pendidikan, para pastor kita uang saku setiap bulan itu dipotong 100.000, langsung dipotong oleh ekonom keuskupan. Semua pastor yang bekerja di Kerom itu sejak 2013 sampai saat ini dana yang terkumpul sudah sekitar 60-an juta. Memang masih dikumpul, kita belum kembangkan dan belum manfaatkan, tapi kami melihat bahwa salah satu upaya kita untuk bisa membantu paling kurang 1 atau 2 anak Kerom untuk yang mengalami kesulitan dengan pembiayaan pendidikan, khususnya yang apakah yang mau calon imam atau yang guru agama atau tenaga kesehatan, itu kita bisa menggunakan dana yang ada. Dan gerakan ini sebenarnya kami mau supaya juga menjadi gerakan bersama dengan kaum awam dan intelektual Kerom yang Katolik, supaya kita sama-sama untuk coba bisa bergandengan tangan berkaitan dengan pembiayaan. Memang ada beasiswa, ada program beasiswa, tapi beasiswa itu kan pasti hanya untuk tidak semua anak karena jumlah orang banyak. Tapi kita mau supaya dana pendidikan yang dikumpulkan kalau bisa diolah dan kita bisa gunakan untuk bagaimana membiayai 1-2 anak yang betul mereka punya komitmen untuk sekolah lanjut dan kita bisa ini. Kita merasa senang juga bahwa pemerintah pada tahun ini juga mulai membangun kerjasama dengan dekenat. Itu terkait beasiswa khusus. Itu untuk calon imam, guru agama, dan juga untuk guru PGSD. Itu ada tiga ini yang kita sudah usulkan dan pemerintah siap untuk membantu. Kami sudah usulkan, tidak semua, beberapa dan lebih kita memberikan prioritas untuk anak asli Kerom. Saat ini ada yang di seminari tinggi, ada yang di seminari menengah, ada yang di STPK, juga ada yang rencana untuk guru itu ke Brastagi di Medan. Untuk pengaturan untuk pengiriman dana itu, dana bantuan studi itu nanti ke dekenat. Nanti dekenatnya yang nanti kirim ke anak-anak yang kita usulkan.